Shalom. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Tidak saya siapkan tayangannya, tapi kita akan baca. Kita baca bersama-sama, buka masing-masing di gadget ataupun Alkitabnya ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata 2-3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Boleh ulangi 2-3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Firman Tuhan ini menasihatkan kita untuk menjadi teladan lepas dari berapa usia kita. Entah kita masih muda secara usia ataupun secara usia kita sudah lanjut. Tetapi baik muda maupun tua, siapapun daripada kita sekalian diharapkan, dinasehati oleh Rasul Paulus agar menjadi teladan. Teladan untuk siapa? Maka dalam konteks bacaan ini dituliskan teladan bagi orang percaya. Jadi bagi orang percaya saja kita perlu menjadi teladan. Bukan saja bagi orang yang belum percaya kita menjadi kitab-kitab yang terbuka, yang bisa dilihat oleh orang bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Bahkan orang melihat kita seperti Yesus. Tetapi di antara kita sebagai orang yang percaya, kita pun perlu berlomba untuk menjadi teladan. Usia berbicara tentang usia secara fisik, ataupun usia secara kita mengiring Tuhan berapa lama pun. Tapi jangan siapapun juga, seorang pun juga, tidak boleh ada satupun yang menganggap kita rendah karena hal faktor-faktor itu. Bukan karena usia kita yang masih muda secara fisik. Bukan juga karena usia kita baru berapa lama sih kamu mengiring Tuhan. Saya sudah puluhan tahun ikut Tuhan. Tetapi berapa lama pun kita, itu tidak akan mempengaruhi di hadapan Tuhan. Yang Tuhan harapkan adalah saya dan saudara. Siapapun kita, jemaat, pendeta, gembala, siapapun, dituntut untuk menjadi teladan bagi orang percaya. Ada beberapa di situ, dalam perkataan. Bagaimana kita berkata-kata? Itu harus menjadi teladan. Terus dalam tingkah laku, dalam kesetiaan, dalam tadi ada urutannya apa? Dalam perkataan, tingkah laku, kasih, dalam kesetiaan dan kesucian. Jadi di dalam kita melakukan faktor-faktor yang disebutkan tadi, maka kita berlomba menjadi orang yang bisa memberi contoh teladan yang bagaimana sih konteksnya. Sekali lagi saya mendorong saya dan saudara agar kita menjadi pribadi yang terbentuk bukan mencari teladan, tapi menjadikan diri kita teladan. Bukan mencari figur sesuatu yang bisa kita ikuti, tetapi justru menjadikan kita figur yang bisa diikuti. Jadi inilah perlombaan iman kita yang diwajibkan kepada kita pada waktu yang lalu kita belajar firman Tuhan.
Ada satu perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Dan dalam konteks itu, dalam kehidupan pribadi maupun berjemaat, kita dibentuk pondasinya, dasar-dasarnya, yaitu akrab. Akrab membentuk attitude kita. Akrab membentuk cara kita hidup berjemaat. Akrab membentuk kita bagaimana kita berperilaku di dalam bermasyarakat. Sebagai pribadi yang tidak individual tetapi pribadi yang bersosial dan di dalamnya ada kerukunan. Dan akrab juga berbicara membentuk pribadi-pribadi yang unggul, yaitu pribadi-pribadi yang bisa memberikan dampak positif dengan antusias yang kita miliki. Dan akrab juga mendorong setiap kita untuk tidak hidup untuk diri sendiri, tapi bergotong royong. Jadi ini akan menjadi dasar pondasi pijakan kita di dalam melangkah hidup kita agar bisa menghasilkan satu teladan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, apa yang sudah kita pelajari di bagian pertama kesempatan kita di 2 minggu yang lalu, karena kita ada jeda sela di minggu yang lalu karena peringatan Hari Pentakosta, kita bicara baptisan Roh Kudus, maka hari ini saya melanjutkan apa yang belum diselesaikan. Bagian pertama kita berbicara tentang attitude. Ada 6 pilar yang kita belajar di dalamnya, yaitu lakukan yang terbaik. Sudahkah itu menjadi sesuatu yang benar-benar pondasi kita, dasar kita, jati diri kita? Kita sempurna. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu, menjadi seperti Yesus. Yaitu dengan berusaha melakukan selalu yang terbaik. Yang kedua adalah apa? Suka melayani. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ada panggilan hidup yang disadari oleh setiap kita, bahwa saya lahir bukan untuk diri saya sendiri. Ada tujuan Allah di dalam hidup kita. The purpose driven life. Tujuan itu akan membawa kita, mengemudikan hidup kita. Kalau kita mengerti ada sebuah tujuan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara, maka kita berusaha melakukan seluruh aspek kehidupan kita di dalam mencapai tujuan itu sendiri. Tujuannya bagaimana Tuhan katakan, aku datang untuk melayani. Love to serve. Apakah itu ada pada diri kita? Kemudian yang ketiga adalah submission, penundukan diri, and respect, menghargai. Adakah kita punya karakter yang memang selalu taat? Sebelum kita bisa taat kepada yang tidak kelihatan yaitu Allah, maka kita juga terbentuk menjadi orang-orang yang bisa taat dan menghargai otoritas di atas kita. Yang ketiga adalah pribadi-pribadi unggul yang berpikiran positif sehingga melahirkan perkataan-perkataan yang baik dan tingkah laku yang baik, karena pikiran itu akan menggerakkan kita. Apa yang kita pikirkan, kelak apa yang akan kita katakan, dan juga kelak apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kelima, humble, rendah hati. Bicara di sini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Yesus berkata, aku ini rendah hati. Belajarlah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28, 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Roh yang lemah lembut kita sudah belajar.
Dan yang terakhir adalah berjiwa bermentalkan history maker, yang tadi saya bilang bahwa kita menjadi di depan, bukan di belakang. Kita mau seperti Rasul Paulus yang berani. Ditulis di Alkitab berkata, ikutlah teladanku. Ikutlah aku sebab aku mengikuti Yesus. Jadi Rasul Paulus merefleksikan kehidupan bagaimana dia mengikuti Yesus untuk bisa dicontoh oleh yang lain. Nah, sekarang kita akan berbicara selanjutnya dari akrab itu. Poin berikutnya adalah kekeluargaan atau being family. Jadi kita punya feeling at home, merasa seperti di rumah sendiri. Enggak peduli kita lihat orang baru datang ke sini, atau kita yang sudah tahunan berjemaat di sini. Tapi kita akan bisa merasakan satu atmosfer bahwa di sini berbeda. Memang sulit dan lebih sulit ketika kita melibatkan lebih banyak orang di dalamnya. Seperti mega church, gereja-gereja yang lebih besar. Sehingga mereka cenderung kalau datang, ya datang, setelah itu selesai ibadah, pulang. Dan mungkin di antara gembala dengan jemaatnya itu sulit untuk bisa berbicara, ya, ada lapisan-lapisannya. Bahkan kita satu dengan yang lain sama jemaat juga merasa seperti orang asing yang datang, seperti di restoran. Masing-masing menjadi tamu. Nah, apakah kita tamu di sebuah restoran atau kita pemilik restoran? Kita pemilik restoran, apakah pemiliknya itu kan pemiliknya gembala? Bukan. Pekerjaan Tuhan yang miliki siapa? Yesus. Ini adalah gereja Tuhan. Betul ya? Gereja Tuhan. Bukan gereja seorang. Tapi ini gereja Tuhan. Di dalamnya kita ada Tuhan. Di dalamnya kita menyembah Tuhan. Karena itu yang dinasihati di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke berapa itu? 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing atau pendatang. Bukan simpatisan. Bukan cuma orang yang berkunjung beribadah di gereja ini. Tetapi apa? Kawan sewarga. Kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ketika kita dibaptis, disitulah satu momentum di mana Tuhan mengakui saya dan saudara yang dibaptis, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ada satu pernyataan pengangkatan Tuhan atas kita selaku anak-anaknya. Karena itu Yohanes 1 ayat 12, siapa yang percaya kepada dia diberinya kuasa supaya, bukan menjadi anak-anak Allah, supaya artinya supaya kita benar-benar berperilaku sebagai anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah yang memang kita masing-masing adalah anggota keluarga. Kalau anggota keluarga, kita satu keluarga. Kalau satu keluarga, yang paling penting di antara pokok ini adalah yang saya maksud sense of belonging. Apa tuh artinya? Rasa memiliki. Kalau sebagai sesama anggota keluarga, kita satu rumah misalnya, kita adalah keluarga nih. Contoh, saya adalah orang tua dan saudara-saudara adalah anak-anak. Nah, apakah dalam satu keluarga itu kita ada rasa memiliki sesama kita ini, atau tidak ada perasaan rasa memilikinya? Ketika saya punya rumah, apakah anak-anak
punya rasa memiliki rumah itu atau tidak? Itu bukan rumah bapak gua doang. Enggak. Dia tinggal di rumah. Dia bisa berlaku apa aja di dalam rumahnya. Kemudian kalau ada rumahnya yang bocor, apakah itu urusan bapaknya aja? Enggak. Seluruh anggota keluarga juga punya urusan. Jadi kalau kita bicara bagaimana membentuk kehidupan kita sebagai keluarga, being family, bagaimana kekeluargaan itu bisa terbentuk di dalam kehidupan kita berjemaat, di dalam kehidupan kita bermasyarakat seperti kita sekarang, bangsa Indonesia, di antara kita adalah sesama warga Indonesia, sehingga kita juga terpanggil sebagai anak bangsa untuk membangun bangsa ini. Sehingga bukan cuma merasa saya orang Indonesia, tapi tidak melakukan apa-apa untuk Indonesia. Bukan hanya kita sebagai jemaat GBI Gunung Sahari, tapi juga tidak melakukan apa-apa untuk GBI Gunung Sahari. Sebagai salah satu anggota keluarga di dalamnya, maka kita seharusnya mengerti. Rasul Paulus ketika dia mau berkunjung untuk bisa bertemu kepada jemaat yang ada di sana, di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 dia berkata, kalau aku terlambat, aku belum datang, aku berharap bahwa apa yang pernah aku ajarkan itu juga kamu sudah tertanam. Yaitu supaya kamu mengerti, tahu bagaimana caranya kamu hidup sebagai keluarga Allah. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi seharusnya saya dan saudara bisa mengerti bagaimana seharusnya kita sebagai jemaat dan bagaimana seharusnya kita saling masing-masing punya rasa memiliki. Sehingga apa yang terjadi atas keluarga ini itu juga menjadi panggilan tanggung jawab setiap kita masing-masing. Nah kalau itu demikian bisa terwujud, maka berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Setiap kita sesama anggota warga kerajaan Allah akan mengambil bagian sebagai anak-anak Tuhan, bahwa ini semua yang kita kerjakan karena kita mengasihi Tuhan. Yang berikutnya kita bicara tentang rukun. Setelah kekeluargaan, bahwa kita bukan orang asing, kita adalah orang yang di dalamnya sebagai anggota keluarga, maka anggota-anggota keluarga tadi itu seharusnya hidupnya harmonis. Harmonis itu sangat menyenangkan. Bukan untuk pelaku yang mengalaminya saja, tetapi buat Allah yang melihat hal itu. Sehingga ketika Allah melihat bahwa kehidupan sesama anggota keluarga Allah yang tadi di kekeluargaan tadi itu bisa tercipta, maka Allah akan menurunkan berkat-berkatnya kepada kehidupan kekeluargaan tadi yang rukun. Mazmur 133 ayat 1 katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama bukan diam sendiri. Diam bersama-sama artinya ada komunitas, ada satu kekeluargaan di dalamnya, tetapi di dalamnya tercipta situasi keadaan yang dinilai Tuhan baik dan indah. Baik dan indah itu kalau dikatakan baik itu berarti kualitasnya. Kualitas isi di dalamnya baik. Kemudian kalau dikatakan indah itu bicara tentang performance, itu penampilan di luar yang bisa terlihat. Di dalam, inside maupun outside, di luar. Ya. Jadi apa yang ada di dalam diri kita
maupun yang di luar tampak kelihatan oleh orang lain. Nah, itu alangkah baiknya kalau luar dalam itu harmonis, serasi. Antara perkataan dengan perbuatan harmonis, serasi. Enggak cuma omong doang, tapi yang dilakukan berbeda. Serasi. Kalau serasi itu berbicara tentang apa yang dirasakan di sini, yang dipakai, contohlah saya memakai pakaian sekarang ini. Kalau bicara baik, pakaian ini saya rasa nyaman buat saya di dalamnya. Dan karena pakaian ini dilapisi dengan lapisan-lapisan, ada bantalan dan sebagainya, membuat saya lebih nyaman berpakaian, tidak gerah. Terus kalau dibilang serasi, nggak cuma sekedar kualitas di dalamnya yang saya rasakan. Yang cuma bisa saya rasakan adalah saya sendiri. Tapi orang lain akan melihat juga, cocok nggak dengan apa yang saya pakai? Luarnya. Cocok nggak di badan saya? Kalau nggak cocok di badan saya, biar kata itu kelihatannya baik, buat saya nyaman sendiri. Kan orang lain kayaknya nggak enak dilihatnya, nggak cocok sama kamu. Kamu nggak cocok pakai baju itu. Ada seorang nenek pakai bajunya mini di atas dengkul. Cocok nggak? Nggak cocok. Yang gue lihat kakinya keriput. Beda kalau itu dipakai sama ABG yang mulus kakinya. Beda. Jadi seringkali persoalan untuk bisa rukun itu adalah, ingat, masalahnya kita seringkali mengukur baju orang pakai badan kita. Saya mau ukur bajunya Ciamoy, tapi tolong ukurkan badan saya. Nanti setelah diukur di badan saya, buatkan baju, saya suruh Ciamoy yang pakai. Cocok enggak? Enggak cocok. Enggak cocok. Ya, puji Tuhan saya sama Adi dan Leo sepatunya ukurannya sama. Jadi kita bisa tukar-tukaran pakai. Tapi kan enggak semua seperti itu. Tapi pun kalau cocok sama, kan belum tentu cocok juga, serasi juga apa yang saya pakai dipakai sama anak muda. Biasa pakai orang tua, mungkin sepatunya sepatu model orang tua begitu kan ya. Itu menurut saya senang dan menurut saya cocok. Tapi buat orang muda belum tentu juga cocok buat dia. Kayak orang tua gitu. Jadi seperti itu. Nah, begitu juga kehidupan kita. Kalau kita melihat satu dengan yang lainnya menurut ukuran kita, maka firman Tuhan itu menuliskan di dalam Lukas bahwa ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Nah, karena ukuran yang kita pakai akan diukurkan juga, kalau saya cara berpikir menilai seseorang itu dan orang lain juga menilai saya seperti cara saya menilai, nggak ketemu kita. Masing-masing kita punya penilaian, betul nggak? Saya punya penilaian terhadap Bapak Ibu. Bapak Ibu punya penilaian sendiri terhadap saya. Kita nggak ketemu. Masing-masing kemudian akan berkata, agamaku yang paling benar, agamamu salah. Betul nggak? Yang lain yang beragama gitu juga akan berpikir, agamaku yang paling benar, agamamu yang salah. Sehingga tidak ada toleransi, tidak ada kerukunan di dalamnya. Maka yang baik adalah cari perantara, tengah-tengah. Apa itu? Untuk bisa seia sekata, maka kita perlu mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Jangan kenakan pikiran dan perasaan saya dan saudara juga sama. Masing-masing kita berhak. Masing-masing kita bisa.
Tapi kita nggak bakal ketemu pada titik yang sama kalau kita mempertahankan kondisi seperti ini. Tapi dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, bermasyarakat, dan seterusnya. Mari kita coba kenakan pikiran dan perasaan Kristus masing-masing sama. Dan kalau masing-masing pikirannya sama, apa yang dirasa Tuhan ya? Kalau begini apa kira-kira perasaan Tuhan ya? Kalau begini kira-kira bagaimana ya penilaian Tuhan ya? Nah kalau masing-masing berpikir yang sama dan mencari hal yang sama. Sebabnya saya berprinsip begini. Saya nggak jadikan jemaat pengikut saya. Jadi pengikut Kristus. Karena saya juga jadi pengikut Kristus. Kalau kita sama-sama pengikut Kristus, yang kita ikuti siapa? Kristus, satu modelnya. Kalau yang satu enggak, saya mau ikut bapak. Yang satu saya mau ikut ibu. Enggak ketemu. Ada anak bapak, ada anak ibu. Nanti satu sama lain jadi bertengkar. Enggak cocok, enggak rukun. Kalau ada rumah tangga yang seperti itu, satu dekat sama bapaknya, satu dekat sama ibunya, jangan bangga. Harus dekat dua-duanya. Jadi seperti itulah. Ada keseimbangan. Jadi mari kita kenakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Firman Allah menasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Apa dikatakan? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. 1 Korintus 1 ayat 10 menasihatkan bahwa tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Hal ini akan bisa terjadi selain daripada tadi kita tidak cuma mengenakan pikiran masing-masing kita, penilaian kita masing-masing, baju atau body kita yang kita pakai untuk mengukur orang lain, atau penilaian menurut dasar-dasar pemikiran kita, tapi kita pakai pikiran dan perasaan Tuhan. Hal yang kedua, untuk ini bisa tercapai juga adalah satu roh. Firman Allah katakan kamu sebenarnya satu roh. Hidup dipimpin sama, roh kita sama. Jangan yang satu roh Yesus, yang satu lagi roh yang lain. Kalau rohnya beda, pasti kita nggak ketemu. Kalau yang pimpinnya sama, pasti sama. Kepada yang A dia berkata sama, kepada yang B dia berkata sama. Ibarat kereta, lokomotifnya cuma satu. Kalau satu lokomotif, maka gerbong lain akan ngikut, sama. Tapi kalau kereta yang tadi ada dua lokomotif memang disediakan, karena memang jalurnya kan harus ke situ kan, gantian kan, kalau dia lagi menuju ke sana, yang lokomotif di sini yang dipakai. Ya, masinisnya pergi ke sana. Tapi yang di sini kan tidak ada yang dipakai sama masinisnya. Kalau di sini juga pakai, di sana dipakai juga, pecah di tengah. Kehidupan kita juga begitu. Maka di rumah tangga ada kepala rumah tangga. Di gereja ada gembala. Di dalam kehidupan berjemaat, ya semuanya itu ada. Di bernegara ada kepala negara. Tidak boleh ada yang lainnya. Dan dari situlah ada satu roh, yaitu Roh Kudus. Roh yang sama Roh Kudus memimpin saya, roh yang sama Roh Kudus memimpin saudara. Yang ketiga adalah antusias. Bicara tentang antusias, kita bicara di dalam Roma pasal 12 ayat 11, dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan kerajinan kita kendor. Kita membiarkan lama-lama, kalau saya bisa lebih hemat menggunakan rem kendaraan,
Sehingga biasanya pada waktu kilometer 100 biasanya itu matahari remnya itu diganti. Dulu saya pernah ganti waktu mobil Innova itu harganya 6 jutaan. Jadi kalau saya sekali servis bisa 8 juta. Mahal. Kebanyakan orang ganti di kilometer 80, servis besar. Tapi saya belum ganti-ganti setelah lewat 100. Kenapa? Saya coba menggunakan rem yang terkontrol. Tidak menggunakan rem secara mendadak. Jadi ketika kalau saya tadi saya lewat tol juga, itu kemudian mendekati tikungan, saya punya pengalaman. Dulu saya waktu belum lama belajar mengemudi, saya pernah bawa mobil itu nggak pernah saya lupakan. Mobil saya nyaris terbalik. Udah ngangkat begitu. Itu karena apa? Saya pikir saya mau hemat. Waktu tikungan di puncak, turun dari puncak, kan turunan tuh ya, kenceng gitu. Saya lepas nggak pakai ini, nggak pakai kopling ya, nggak pakai gigi, diprein kosong itu. Kan kalau jalanan turun kan bisa nyelinding sendiri tuh, gitu loh, jalan sendiri dia. Saya biarin begitu, terus saya nggak injek rem supaya hemat. Saya pikir, waduh, kencengnya bukan udah begini ya, udah nyebrang sono. Waduh, saya pikir ngeri juga. Isu itu saya pelajari. Oh iya, kalau kayak gitu harus injek rem ketika tikungan. Nah supaya saya injek remnya nggak habis cepat, maka dari sejak tahu jauh-jauh sebelum itu mendekati tikungan, saya sudah kurangi kecepatan. Begitu saya jalan kencang, saya lepas gas, saya biarkan dia melaju tanpa saya injak gas, tanpa saya rem. Akan kendaraan lambat. Dan menjelang udah mendekati tadi 120 km per jam, kemudian mulai menurun, menjelang 80 dan hampir turun ke 60, dan akhirnya saya injak rem, udah perlahan banget. Di situ hemat. Nah itu kita lagi bukan sekolah mengemudi, tapi maksud saya adalah kalau kita juga biasa dalam konteks ini, itu positif tadi. Tapi negatifnya adalah kalau kita biarkan plong, loss, hidup kita nggak injek gas, lama-lama berhenti, betul nggak? Lama-lama berhenti. Kendaraan yang melaju sekencang apa, begitu Anda prein, loss, bebas, terus nggak digas lagi, sementara harus jalan. Kalau jalannya menurun masih bisa jalan. Orang yang menurun cenderung semuanya, mereka yang nggak gas hidupnya, itu masih bisa berjalan laju. Kelihatannya berjalan. Tapi dalam kondisi datar, apalagi kalau dia kondisi naik, itu pasti lama-lama nggak bisa jalan. Hidup kita juga begitu. Hidup kita kalau nggak kita gas terus antusias, hidup kita satu ketika akan berhenti, tidak akan mengalami maju, stagnasi. Lambat laun akan berhenti. Karena itu maka dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan kendor, jangan dikendorin. Supaya nggak kendor, rohnya bernyala-nyala. Maka Rasul Paulus kepada jemaat Korintus berkata, kobarkanlah kasih karunia yang ada padamu. Dikobarin. Ibaratnya kalau api unggun, siram, tambah gede. Ya, udah sedikit mau jadi arang, ya, kemudian ini gede, biar nyala terus. Berdampak. Orang yang semangat itu berdampak. Kan? Menghidupi visi misi panggilan hidup kita. Jangan nggak jelas hidup kita mau kemana dibawa. Jangan sampai kita nggak nyampe ke tujuannya. Jangan lupa bahwa tadi
tujuan kita, hidup kita ini secara pribadi, panggilan Tuhan secara pribadi, maupun juga dalam kehidupan kita berjemaat, jangan sampai kemudian lama-lama kita membias. Pergi masing-masing nggak tahu. Ini bebek-bebek, angsa-angsa, ya jalannya masing-masing kemudian. Nggak sampai ke tujuan. Yang satu angsa ke sana, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Nggak nyampe. Tapi kita harus tetap bisa mengendalikan semuanya. Ya, hidup visi dan misi, karena itu menjadi dasar kita tahu saya mau sampai di mana. Kemudian kobarkan api cinta mula-mula. Sekali lagi tidak bisa disangkal bahwa yang bisa membuat kita antusias itu ketika kita jatuh cinta lagi, jatuh cinta lagi, jatuh cinta lagi. Tadi lagunya ya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan tambah dan dalam lagi. Makin dalam, makin dalam, makin dalam. Orang yang jatuh cinta itu pasti semangat. Gak ada orang yang jatuh cinta gak semangat. Gak ada. Kalau kita jatuh cinta, kita akan semangat. Kalau kita semakin jatuh cinta sama Tuhan, kita akan semakin semangat. Fokus kita adalah Tuhan. Kalau kita cinta sama Dia, kalau kita semakin mengasihi Dia, oh itu kita akan, roh kita terbakar. Pagi ini tidak biasa hati saya diliputi dengan rasa damai yang nggak biasa saya rasakan. Di dalam doa saya nggak banyak macam-macam untuk memohon, tapi saya pagi ini mengucap syukur untuk semua hal. Karena perasaan damai itu membuat saya berserah. Lakukan yang Tuhan mau lakukan. Apa aja ngalir. Damai saya. Damai. Kalau hati kita dipenuhi perasaan seperti itu, enak loh. Enak. Perasaan-perasaan pergumulan, kecemasan. Ada sebuah keinginan-keinginan yang kita kejar. Ada sesuatu yang kita inginkan. Tapi begitu damai. Alir Tuhan. Up to you. Tadi saya lagi nyanyi pujian, saya cuma ingat tadi. Lagunya kalau ditambah suka-sukamu Tuhan tuh lebih enak lagi. Biasa saya pikir lagi di belakang, apa ada Yadi enggak ya? Biasa kalau udah ada Yadi itu goyang tuh. Gitu kan ya. Dulu ada Yadi, ada siapa itu ya? Yang suka goyang gitu. Hah? Oh Yona. Iya. Encing ya. Oke ya. Suka-sukamu Tuhan. Itu enggak gampang dalam praktek hidup. Tapi kalau saya bisa merilis, melepaskan hak hidup saya melepaskan keinginan saya. Ngalir aja, ngalir hidup saya. Kalau pikirin kehidupan ini bebannya berat banget. Hidup kita, setiap kita punya pergumulan hidup masing-masing. Tapi sekali lagi, entah kenapa, apakah karena saya cukup tidur lebih apa enggak. Tapi saya merasa bangun pagi hari ini beda dengan hari-hari kemarin. Saya merasa lega, saya merasa ringan langkah rohani saya. Nah saudara, kalau saudara merasakan hal seperti itu, kadang kalau saya berdiri agak lama, kaki saya bisa kaku, khususnya sebelah kiri. Gitu ya. Jadi membuat langkah saya agak canggung. Tapi kalau kaki saya tidak kaku, saya normal seperti biasa melangkah. Itu sebabnya saya coba melatih diri setiap hari bergerak. Melatih bergerak, lama-kelamaan daya tahan saya kuat. Dari keliling cuma dari sini ke sana 200 meter, awal pertama capek, 400 meter, 1 kilo, bisa 1 putaran, lama 2 kali putaran dan seterusnya. Jadi saya senang jalan kalau saya ada kesempatan.
Kalau saya bisa ke mall itu bukan tujuan lain-lain, sebenarnya saya pengen muter-muter jalan supaya kaki saya bisa digunain. Coba bayangkan, orang yang kayak begini rasanya bisa jalan aja senang banget gitu. Saudara yang normal, itu kan gak kepikir, gak ngerasa. Makanya saya bilang, harta yang paling besar kita miliki adalah kesehatan. Bersyukurlah saudara yang sehat hari ini, tanpa ada cacat celah. Bersyukur. Jadi dengan bersyukur begitu kita antusias. Dan energik. Kalau energik itu menghidupkan, enggak mematikan. Di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 25 dituliskan bahwa dengan bersemangat Apolos melayani Tuhan. Sehingga ayat 27 berkata, dia menjadi orang yang sangat berguna. Orang yang bersemangat itu sangat berguna. Kita harus biarkan roh Tuhan bernyala-nyala. Firman Allah katakan jangan padamkan roh. Itu kan tema yang sudah kita bahas. Ya. Biar kita masing-masing kalau semuanya ini api kecil, lilin satu batang, masing-masing kita nyala. Itu kalau begitu banyak kelompok begini kan bisa terangnya lebih terang. Dibandingkan cuma satu lilin yang nyala untuk satu ruangan ini. Tapi kalau semua. Jadi atmosfer yang kita bangun adalah yuk kita masing-masing jadi pribadi yang antusias. Percayalah fokus kita Tuhan. Kalau kita lihat Tuhan gak pernah salah. Gak pernah salah. Dan kita akan selalu antusias. Dan semoga saya bisa kuat untuk itu. Dan saya doakan semoga kita semua pun sama. Bisa tetap fokus kepada Tuhan sampai ia datang kali yang kedua. Sekali lagi, target kita saya ingatkan. Dan saya berkerinduan. Kalau bisa dan kalau boleh. Kalau diperkenan, bukan cuma selamat nanti. Tapi bisa nyampe duluan. Nyampe duluan adalah kita mengalami pengangkatan. Itu target saya. Enggak ngalamin antikris yang menyatakan dirinya. 3,5 tahun masanya memang masih damai. Tapi 3,5 tahun kemudian ada 7 tahun, dua masa. Itu masa antikris menyatakan dirinya, pemerintahannya dan sebagainya. Itu yang mengerikan, lebih ngeri dari ISIS yang sekarang. Dan semoga kita enggak yang diizinkan masuk di situ. Ya, enggak. Karena baru yang penyakit sekarang ini aja udah buat kita cukup mengerikan. Kan? Penyakit sampar, penyakit menular buat kita udah cukup mengerikan. Apalagi yang lain-lain. Bayangkan kalau kita ada dulu jadi penduduk di Gaza itu, di Israel yang lagi perang itu ngelihat menyaksikan ada roket yang terbang. Kan? Mau kocar-kacir kemana? Nyawa kita begitu terancam. Ya, tapi kita masih di sini damai. Kita masih dalam keadaan enak. Kalau nggak antusias, nggak semangat, rasanya nggak enak. Hidup kita harus terus antusias. Yang terakhir, bergotong royong. Nah, bergotong royong kita bisa lihat di sini teamwork, kerjasama. Dalam bahasa Inggris teamwork itu terdiri dari yang diartikan orang adalah together. Apa? Together everyone achieve more. Artinya together itu bersama, setiap orang everyone achieve itu mencapai lebih more itu. Jadi kalau setiap orang kita bersama-sama, yang akan kita dapatkan, yang kita hasilkan, itu lebih dari kalau sendiri-sendiri.
Artinya kalau bersama-sama itu cepat lebih gampang diatasi. Kereta yang ditarik satu kuda dibanding dengan kereta yang ditarik lebih dari satu kuda, itu hasil kecepatan keretanya itu enggak cuma 1 tambah 1, tapi 1 tambah 1 menjadi bisa 5, 8, 10, lebih dari 2. Jadi itu benefitnya, keuntungannya dari bergotong royong. Bergotong royong sebenarnya adalah karakter Indonesia. Dulu kita punya karakter, saya kenal waktu masih saya SD, saya belajar di sini bahwa kita punya karakter Indonesia itu ciri-cirinya adalah masyarakat yang bergotong royong. Suka saling membangun, kerja bakti, bersihin got, dan sebagainya. Sama-sama. Nah, perasaan kerjasama ini harusnya ada pada kita. Yang tadi berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita masing-masing. Nah, kunci di sini adalah untuk bisa bergotong royong. Perhatikan kuncinya, kata kuncinya itu adalah jangan mengutamakan kepentingan sendiri. Kalau kita mengutamakan kepentingan sendiri, gak bakal bisa bergotong royong. Tapi firman Tuhan menuliskan supaya kita juga mengutamakan kepentingan bersama. Dengan begitu, dengan tadi kekeluargaan kita sudah merasa ada rasa memiliki. Tadi ingat ya, kekeluargaan. Terus kita bisa bersinergi ya, rukun ya. Rukun itu harmonis, serasi, kan? Karena kita pakai pikiran Kristus, perasaan Kristus, kemudian kita antusias, ya, ada roh yang sama membakar kita. Kemudian sekarang kita bisa bekerja sama, tidak saling mengutamakan kepentingan pribadi. Sehingga kita bisa bersinergi, saling menopang. Galatia 6 ayat 2 berkata kita supaya bertolong-tolongan. Kita harus punya perasaan saling menolong. Enggak hidup egois untuk diri sendiri. Kita lihat dipertontonkan ada yang saya kebetulan kemarin atau sebelumnya lagi itu nonton di berita jam siang, itu ada yang diapain itu ya, kejahatan diinikan di tengah jalan, begal di tengah jalan. Begal di tengah jalan tapi orang rame, masing-masing gak ada yang nolong. Cuma memang kalau kita pikir-pikir ya, secara pribadi, iya ngapain juga gue tolong ya. Jadi urusan sendiri ya ntar sama polisi. Tapi kan kalau kayak begitu kejahatan akan jadi, kalau itu sedang menimpa kita, kan apa yang kita harapin? Ada orang yang nolong kan. Inilah yang kadang-kadang kita suka, persoalan kita di situ gitu loh. Kita nggak mau repot atau direpotin. Akhirnya kita ogah, jadi orang individu. Seharusnya sebagai anggota keluarga kan nggak gitu tadi. Kalau fondasi yang di awal tadi udah terbangun. Bahwa kalau seandainya ada anggota keluarga kita yang diapa-apain, masa kita sebagai sesama anggota, Yunus, Adit ada suatu masalah, terus Yunus melihat didiemin. Gak mungkin deh kayaknya, gak mungkin. Perasaan itu kan harus ada dulu, kalau gak ada ya kayak tadi gitu loh. Ini kan yang tadi saya bilang, akrab, attitude-nya udah bagus, ya, kekeluargaan tercipta, ya, terus situasinya nggak lagi bertengkar, rukun, baik ya. Kalau lagi bertengkar kita susah, gitu loh. Terus kemudian kita lagi nggak bad mood, antusias. Udah, kalau lagi ada persoalan kayak apa, udah gampang kita tolong. Dan kalau semua kita kompak, itu kejahatan gak ada yang berani. Ada yang nekat, lagi diapain itu, mau diambil segala macam,
rampok saya lihat lagi itu kan, diisi dari dalamnya itu tas, mungkin isinya banyak dokumen ataupun uang yang cukup besar. Orang berdua goncengan naik motor, akhirnya dibawa, dia mau lari naik motor lagi, akhirnya itu pengemudi yang naik mobil tabrak tuh motor. Jatuh, bisa diambil kan? Ya urusannya nanti belakangan gitu kan, mau kayak begitu. Tapi kan artinya ada sesuatu yang bisa kita kerjain. Kalau ini gereja kita masing-masing nih, lidi digabungin, nggak cuma jadi satu batang, itu cepat persoalan-persoalan di gereja ini bisa kita atasi. Masalahnya bisa cepat. Ya. Sumpit kalau cuma satu, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada yang bisa didapat. Tapi kalau setidaknya ada dua, itu masih berfungsi. Jadi kalau diri kita cuma sendiri, nggak bisa banyak berdampak. Tapi setidaknya ada satu orang aja yang mau pasang badan. Musa memang dia penentu, dia bisa Tuhan pakai. Tapi tanpa Harun dan Hur yang menopangnya, dia bisa kalah. Dia bisa lelah karena dia manusia. Dan berdampak secara komunitas. Yaitu ada perasaan lagi tadi. Yang sense of belonging tadi kan harus muncul. Kalau ternyata Musanya turun tangan, bangsa Israel kalah loh. Kamu bangsa Israel bukan? Kamu juga sama, sesama anak bangsa. Kamu juga kena loh. Nah kalau ada perasaan seperti itu, maka ada panggilan kita masing-masing sebagai anggota keluarga Allah untuk ambil bagian, bergotong royong, bersama-sama yuk. Kita bangun. Jangan ada yang patah Anda yang semangat, kasih semangat buat orang yang sudah patah. Beri mereka semangat. Api lilin yang kadang bahkan sudah mati, Anda di sebelahnya, nyalain lilin yang masih nyala. Kasih dia, nyalain lagi lilinnya. Kasih semangat terus. Kalau kita satu dengan lain, semacam kayak gitu, atmosfer kita ini terbangun baik. Bagus. Saudara akan sangat senang sekali. Itulah kehidupan gereja mula-mula yang terbangun. Ya, ada attitude yang baik. Ada kekeluargaan yang dirasakan. Wah, rukun udah pasti mereka. Bahkan sampai rukunnya, harta milik saya nggak anggap milik saya. Jadi milik bersama. Kita saling melengkapi maksudnya gitu. Ya, saling melengkapi. Antusias banget tiap-tiap hari bahkan ke gereja. Ya, berkumpul kan, dan tentu bergotong royong. Satu sama lain saling melengkapi. Dan kalau ini semua kita hidupkan kembali, ya, sama seperti orang lumpuh kalau nggak ditolong sama 4 orang yang terpanggil, dia tetap lumpuh. Dia tetap dalam masalahnya. Dia tetap dalam ketidakberdayaannya. Tapi karena ada orang-orang yang tergerak menolongnya. Ada orang-orang yang mau bayar harga naik ke genteng. Ada orang-orang yang bayar harga mau gotong dia. Bukan dari keluarganya. Mungkin gak ada kaitan sama sekali. Tapi dia mau membuat orang itu bisa tertolong. Ada banyak orang mungkin di sini membutuhkan kita saat ini. Mau gak kita ulurkan tangan kita? Tolong mereka, topang mereka. Dan ketika engkau pun lemah, engkau butuh orang lain untuk menopang. Setiap kita saling membutuhkan. Jangan pernah merasa menonjol, saya gak pernah butuh orang lain. Saat ini mungkin engkau kuat, saat ini mungkin engkau hebat. Saat ini mungkin kita sepertinya gak perlu siapa-siapa. Ingat, roda itu berputar. Tidak selamanya kita di atas, tidak selamanya energi kita kuat. Satu ketika kita butuh orang lain. Yuk kita bangun ini. Pondasi akrab ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Kita bangkit diri, kita angkat lagu pujian akrab ini. Akrab bisa ditayangkan ya.
Ku buka hatiku Tuhan untuk selalu memuji-Mu. Aku andalkan kekuatanku karena ku berserah pada rencana-Mu. Ku buka mulut untuk selalu memuji-Mu. Tinggikan nama-Mu seumur hidupku. Inilah kami, gereja-Mu, menjadi pribadi-Mu dengan attitude terbaik dalam kekeluargaan. Kita rukun bersama, juga antusias selalu di dalam-Mu, bergotong royong bersama. Kita pasti bisa akrab sekali lagi. Selalu memuji-Mu, tinggikan nama-Mu seumur hidup. Inilah kami, gereja-Mu, menjadi pribadi-Mu dengan attitude terbaik dalam kekeluargaan. Bersama juga antusias selalu di dalam-Mu, bergotong royong bersama. Kita pasti bisa pribadi-Mu dengan attitude terbaik dalam kekeluargaan. Kita rukun bersama, antusias selalu di dalam-Mu, bergotong royong bersama. Kita pasti bisa akrab, bergotong royong bersama. Kita pasti bisa akrab, bergotong royong bersama. Kita pasti bisa akrab. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami telah diingatkan kembali bagaimana kami membangun attitude yang benar di hadapan Tuhan. Ada 6 pilar yang diajarkan kepada kami, menjadi pondasi dan karakter kami. Kami juga diajar bagaimana kami dalam hidup bersama, membangun kehidupan kekeluargaan yang baik. Sebagai anggota keluarga Allah yang memiliki sense of belonging, rasa memiliki. Kami diajar bagaimana kami juga hidup rukun karena di sana Tuhan mencurahkan
berkat-berkat-Mu atas kami. Bukan saja inside di dalamnya Tuhan baik, tetapi juga outside di luar dilihat orang menjadi indah serasi. Sehingga di dalamnya kami boleh melihat satu kehidupan bersama yang kami bangun dengan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Kami didorong untuk terus antusias mengobarkan roh yang ada pada kami. Tidak kendor, tapi terus bernyala-nyala. Sampai Maranatha Engkau datang kembali. Dan kami didorong sebagai teamwork untuk bekerja sama. Sehingga kami dapat bersinergi menghasilkan sesuatu kekuatan yang lebih ketimbang kami berusaha sendiri-sendiri. Tuhan, kami rindu hal ini terjadi dalam kehidupan pribadi kami, dimanapun kami ada. Sebagai individu, dalam kami bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam kehidupan keluarga kami, teman-teman sekantor kami, dan terlebih juga kami rindu dalam kehidupan kami berjemaat. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga tercipta atmosfer gereja yang mula-mula. Kehidupan jemaat yang mula-mula, yang hidup di jemaat akhir zaman ini. Kami tidak kehilangan, lenyap, sirna, kasih yang mula-mula. Awal pertama kami jatuh cinta padamu. Tapi biarlah Tuhan menolong kami. Betapapun beban berat yang kami hadapi, kami tahu Tuhan akan menolong kami untuk terus semakin bernyala-nyala jatuh cinta padamu. Karena Engkaulah yang kami pandang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa berkati jemaat-Mu di tempat ini. Peliharakan tiap-tiap domba-Mu. Engkau gembala yang maha baik. Bawa mereka ke padang-padang rumput yang hijau, air yang tenang. Segarkan jiwa rohani mereka, agar mereka terus semakin bernyala-nyala, terlebih menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Hamba berhenti berbicara dengan segala keterbatasan. Namun Roh Kudus-Mu yang tanpa batas akan menolong kami, mengingatkan kami akan tiap-tiap perkataan firman-Mu. Sehingga firman itu hidup di dalam kami. Dan kami hidupi di dalam hidup kami. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Tidak hanya menjadi pendengar. Mungkin kami lelah di dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Kuatkan kami, topang kami, tolong kami. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Kepadamu hamba menyerahkan jemaat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang menerima firman Allah katakan, amin.